Qin Zheng terkejut, tetapi dia tidak berharap bahwa kekuatan pengorbanan nasional dapat mengalir kembali ke Zhou Shuding setelah pembaptisan. Dia memandang Raja Xia, tetapi dia tidak berharap Raja Xia juga melihatnya. Kedua Raja Dewa yang telah menjalani reinkarnasi tanpa akhir saling memandang pada saat ini. Setelah beberapa saat, kekuatan pengorbanan senjata nasional di tubuh Luo Feng telah dituangkan ke dalam kuali Zhou Shu. Kekuatan pengorbanan senjata nasional tidak habis, taruh saja kembali. Luo Feng berkata dengan lembut, lalu berbalik untuk memberi hormat kepada Qin Zheng dan Raja Xia. Qin Zheng dengan cepat mendukung Luo Feng dan tertawa, "Luo Feng, kamu telah menciptakan sejarah, setidaknya dalam hal pemahaman dan potensi, kamu dapat dikatakan sebagai yang pertama di antara banyak orang suci umat manusia." Kelompok etnis lain tidak berani mengatakan itu, setidaknya dalam ras manusia saya, Anda adalah yang pertama. Raja Xia juga tertawa. Semuanya, Qin Zheng memerintahkan, tanah leluhur kekacauan akan segera dibuka. Jika kamu ingin kembali, katakan saja padaku, dan kamu dapat tinggal di Qin untuk sementara waktu. Ya, kemudian 3 orang memilih untuk kembali, dan 7 lainnya memilih untuk tinggal di Qin. Luo Feng juga tinggal di negara bagian Qin. Ayo keluar. Qin Zheng melambaikan tangannya, Luo Feng tetap di sini, ada yang ingin kukatakan padamu. Ya, semua orang menjawab serempak, dan kemudian kecuali Luo Feng, pembangkit tenaga listrik lainnya mundur. Melihat kerumunan mundur, Qin Zheng memandang Raja Xia yang ada di sampingnya, dia tersenyum lembut, "Kakak Xia, keluar dulu, dan aku akan menemukanmu nanti." Ya, Raja Xia mengangguk, memberi hormat pada Zhou Shuding, dan kemudian langsung berteleportasi. Di seluruh aula, hanya Qin Zheng, Luo Feng dan pria kurus yang tersisa. Pria kurus ini, menurut spekulasi Luo Feng, seharusnya menjadi pelayan jiwa Qin Zheng. Qin Zheng berjalan ke kursi naga di bawah Zhou Shuding dan duduk, sementara pria kurus itu berdiri di samping Qin Zheng. "Luo Feng, aku telah menonton semua permainanmu, dan aku telah melihat perasaan campur aduk." Qin Zheng memandang Luo Feng, tetapi ekspresinya tidak banyak berubah. "Aku senang karena kamu telah mencapai titik ekstrim setelahnya, kamu menerobos untuk menjadi orang suci. Tingginya tinggi, dan bahkan menempati urutan teratas di antara banyak orang suci dari ras manusia kita. Ini hanya keberuntungan, saya masih memiliki banyak kekurangan," kata Luo Feng dengan rendah hati. "Kamu melihat kekuranganmu, dan aku secara alami juga melihatnya, dan itulah yang membuatku khawatir." Qin Zheng menghela nafas, "Fakta bahwa kamu dapat memiliki pencapaian seperti itu lebih karena ketidaktahuan mereka tentang kamu, kemenangan, dan kamu pasti sudah memeriksa informasi mereka sebelum konferensi pemanggilan suci dimulai." Luo Feng mengangguk, "Informasi Anda sangat sedikit, dan sulit untuk menemukannya. Anda tahu gaya bertarung mereka, tetapi mereka tidak cukup tahu tentang gaya bertarung Anda, yang memberi Anda banyak keuntungan." Qin Zheng berkata, "Seperti Anda dan tang pertempuran Cheng Song, jika dia waspada terhadap serangan kehendakmu, kamu mungkin yang kalah. Ini semua bagus. Bagaimanapun, kekuatanmu ada di sana. Masalah terbesarmu sekarang adalah teknik rahasia menyerang tidak cukup maju. Saat ini, tanah leluhur kekacauan akan segera dibuka. Pada saat itu, kamu akan menghadapi ratusan jutaan kelompok etnis di benua asal, dan banyak Raja Dewa juga akan masuk, meskipun serangan Raja Dewa terbatas pada metode serangan tertinggi ketika dia disebut waktu suci. Tetapi bagaimanapun, mereka adalah trendsetter dari setiap era, dan metode rahasia serangan waktu suci juga sangat kuat, bahkan Chen Qi hanya bisa melepaskannya." Midstream. Midstream, Luo Feng terkejut. "Mengapa kamu terkejut?" Qin Zheng tertawa. "Jangan meremehkan Raja para Dewa. Mereka telah melewati era kesucian yang lengkap. Mereka secara alami memiliki keunggulan dibandingkan kekuatanmu yang masih berada pada tahap kesucian, dan..." Qin Zheng terdiam. Luo Feng menatap Qin Zheng tanpa bertanya. Qin Zheng tersenyum, "Raja Dewa hanya membatasi intensitas dan kecepatan semua teknik rahasia menyerang, dan tidak ada batasan dalam aspek lain, tubuh ilahi, kehendak, jiwa." Ah, Luo Feng jelas ketakutan. Dia selalu berpikir bahwa di tanah leluhur kekacauan, segala sesuatu tentang Raja Dewa akan ditekan. Setiap tempat memiliki aturan untuk setiap tempat. Qin Zheng berkata, "Sama seperti di alam semesta primitif Anda, para dewa sejati hanya dapat mengerahkan kekuatan tempur tingkat ke-6, tetapi dewa dan pertahanan mereka tetap tidak berubah. Tanah leluhur kekacauan, itu adalah juga benar,
Tapi untungnya, serangan dan serangan jiwa Raja Surgawi juga terbatas. Bagaimanapun, jiwa dan kehendak mereka yang kuat adalah tingkat Raja Surgawi, dan pertahanan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa mengancam orang suci biasa. Ada poin lain, jika jumlah tubuh ilahi mereka lebih tinggi dari jumlah tubuh suci ketika mereka disebut suci, mereka tidak dapat diisi ulang, dan hanya dapat dikonsumsi. Mereka hanya dapat diisi ulang ketika tubuh suci mereka habis, diturunkan ke tingkat suci. Ini juga bukan berita buruk. Luo Feng mengerti, keuntungan Raja Dewa di tanah leluhur kekacauan memang jelas. Tubuh, jiwa, dan kehendak para dewa tidak berubah. Yang berubah hanyalah intensitas serangan. Hanya serangan terkuat dan teknik rahasia berikut dapat digunakan di waktu suci. Misalnya, seorang Raja Dewa dapat menggunakan metode rahasia yang baru saja memasuki ambang batas urutan ke-31 ketika dia disebut sebagai orang suci. Jadi metode rahasia tertinggi yang dapat dia gunakan hanya dapat dilakukan setelah ambang batas urutan ke-31, dan tidak bisa lebih kuat. Tentu saja, alam yang lebih rendah juga baik-baik saja. Hanya saja ukuran Raja Dewa begitu besar sehingga tubuh dewa dalam triliunan tahun cahaya sudah cukup bagi mereka untuk menghabiskan sebanyak yang mereka inginkan. Selain itu, tubuh, jiwa, dan kemauan divine mereka sangat kuat, membuat mereka mudah tahan terhadap berbagai serangan. Keuntungan Raja Dewa terlalu besar. Jadi bagaimana jika keuntungannya besar? Tanah primordial kekacauan memiliki siklus reinkarnasi. Di era tanpa akhir, adalah mungkin untuk bertarung setiap saat. Tidak peduli seberapa besar dewa mereka akan dengan mudah kelelahan. Luo Feng diam-diam berkata, juga, satu waktu reinkarnasi sudah cukup bagiku untuk tumbuh dewasa. Luo Feng, Qin Zheng menyela pemikiran Luo Feng. Yang mulia, tolong bicara. Luo Feng berkata dengan hormat. Di tanah leluhur kekacauan, apakah kamu ingin pergi dengan siapapun? Qin Zheng berkata sambil tersenyum, dengan kekuatanmu, tidak masalah untuk melamar tim. Ketika saatnya tiba, kamu dapat membantumu menemukan dan menangkap energi ibu. Ini juga sangat membantu. Luo Feng menggelengkan kepalanya, saya tidak cocok untuk memimpin tim. Orang-orang kuat dari klan suci melakukan segala kemungkinan untuk membunuh saya, tetapi memimpin tim akan mempengaruhi kemampuan saya untuk bermain. Qin Zheng sedikit merenung, itu benar, dengan kemampuanmu yang tidak terlihat, bahkan lebih berbahaya untuk memimpin tim. Kali ini, tanah leluhur kekacauan terbuka terlalu tiba-tiba. Qin Zheng berkata dengan wajah serius, dan ada seorang jenius di negara Qin kita yang belum dewasa. Jenius negara Qin, Luo Feng tersenyum, seorang jenius seperti Chen Qi. Chen Qi dan Su Hua adalah jenius dari era yang sama. Dia telah mengumpulkan waktu yang lama, dan kekuatannya sangat kuat. Qin Zheng berkata, dan jenius yang saya bicarakan adalah generasi yang sama dengan Anda, dan dia hanya lebih tua darimu, sedikit lebih lama. Mengapa Yang Mulia memberitahuku ini? Luo Feng tertawa. Dia juga akan pergi ke tanah leluhur Chaos. Saya hanya berharap Anda akan bertemu satu sama lain dan saling membantu. Kata Qin Zheng sedikit malu. Mengapa Yang Mulia tidak mencari Chen Qi? Dalam hal kekuatan, Chen Qi jauh lebih baik dariku. Luo Feng bertanya-tanya. Apakah kamu kenal ayah Chen Qi? Tanya Qin Zheng. Ayah Chen Qi, Luo Feng menggelengkan kepalanya, dia tidak mengerti ini. Ayahnya adalah Chen Guang, Raja Dewa Chufan. Mulut Qin Zheng sedikit berkedut. Chen Guang, Dewa Chufan, Luo Feng tiba-tiba menyadari, ternyata ini adalah karakternya. Raja Dewa Chufan, Chen Guang, adalah Raja Dewa di ranah Qin yang pernah mengalahkan Qin Zheng, yang berada di ranah yang sama, dan terluka parah. Namun, kemudian tidak begitu ganas, dan kekuatannya juga tetap di lapangan. Justru karena Chen Guang, Raja Dewa Chufan, yang telah melukai Qin Zheng dengan serius, membuat Qin Zheng enggan menyusahkan Chen Guang dengan mudah, dan dia bahkan tidak ingin menyusahkan putrinya. Siapa nama jenius itu? Luo Feng bertanya. Kuyu, jawab Qin Zheng, di depan aula yang megah. Sosok perlahan berjalan keluar dari dalam, itu adalah Luo Feng. Karena kemampuan serangan terkuat dari tanah leluhur yang kacau adalah yang paling kuat, jadi jangan gunakan serangan tingkat terendah dari Raja Dewa Kerajaan, maka harta saya dapat dibawa secara selektif. Luo Feng memikirkan persiapan untuk tanah leluhur yang kacau, tiba-tiba menatap ke depan, saya melihat seorang wanita berpakaian ungu menghalangi jalan di depan.
Kulit wanita ini lebih baik dari salju, dan matanya seperti air jernih. Dia memiliki sikap yang santai, dan dia memiliki temperamen yang anggun dan elegan, yang membuat orang merasa malu. Itu juga pertama kalinya Luo Feng memandang Chen Qi dari sudut pandang non-lawan. Dia berhenti sejenak, lalu berjalan ke depan, dan menyapa sambil tersenyum. Wan Yu disebut orang suci, gelar Chen Qi. Bima Sakti disebut Sein, aku sudah lama menunggumu, kata Chen Qi sambil tersenyum. Oh, apa yang kamu tunggu? Luo Feng bertanya dengan curiga. Saya mengundang Anda. Chen Qi tersenyum, karena Anda ingin tinggal di negara Qin, dan saya dari negara Qin, saya tentu ingin melakukan yang terbaik sebagai tuan tanah. Anda sebaiknya tinggal di rumah saya, itu bisa saja dianggap sebagai tempat untuk beristirahat. Luo Feng tersenyum, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chen Qi, seorang wanita, akan mengundang seorang pria besar ke rumahnya, dan kemudian tersenyum. Tidak perlu untuk itu, sebagai orang yang kuat, di mana tidak ada rumah. Oh, jadi, Bima Sakti tidak akan memberi muka kepada ayahku dengan disebut orang suci. Chen Qi tersenyum sedikit, memperlihatkan sedikit kelicikan dalam senyuman itu. Dewa Raja Chu Fan, Luo Feng sedikit terkejut. Itu benar, ayahku telah mengundangku, tidakkah aku akan kehilangan muka ketika aku menyebutnya orang suci? Chen Qi tersenyum, menoleh dan pergi. Tentu saja tidak, aku akan pergi bersamamu. Luo Feng mengikuti. Keduanya berjalan sangat cepat. Saat mereka berjalan, Chen Qi berteleportasi. Luo Feng merasakan fluktuasi dan langsung berteleportasi. Setelah beberapa teleportasi, Luo Feng melihat sebuah rumah besar dari kejauhan. Meskipun jauh, Luo Feng masih bisa melihat 4 karakter, rumah Chu Fan Wang, tertulis di plakat di atas gerbang rumah. Ayo pergi. Chen Qi memanggil Luo Feng untuk terbang ke mansion besar, dan Luo Feng mengikuti. Karena Chen Qi memimpin, seluruh jalan tidak terhalang. Ada banyak bunga yang ditanam di sebelah mansion. Bunga yang berbeda ditanam di daerah yang berbeda. Salah satu bunga merah menarik perhatian Luo Feng. Bunga ini sangat mirip dengan gaya rambut yang kamu kenakan ketika kamu memainkan Fire Orchid. Luo Feng mendekati taman tempat bunga itu ditanam, membungkuk, dan mencium salah satu bunga. Aroma ini seperti nyala api menyala, seolah-olah saya berada di lautan api, tetapi saya merasakan angin sejuk di lautan api yang bersuhu tinggi. Kamu merasa aneh. Chen Qi tersenyum, bunga jenis ini disebut Huolan, yang merupakan bunga favoritku. Peradaban Huolan adalah apa yang aku ciptakan untuk mereka. Menggunakanku sebagai senjata sangat jarang. Luo Feng tersenyum lembut. Kalau begitu beritahu kamu lebih banyak. Chen Qi tersenyum dan berjalan ke mansion. Luo Feng mengikuti ke dalam mansion. Setelah berjalan melalui koridor seperti labirin dan melewati halaman, Chen Qi akhirnya berhenti di depan aula bunga. Dia dengan lembut membuka pintu dan berjalan masuk. Luo Feng juga masuk, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah awal di dalam. Ada 2 angka. Li Yangqian, Tang Cheng Song, kenapa kamu ada di sini? Luo Feng menyapa mereka berdua sambil tersenyum. Bukan gadis Chen Qi, yang menipu kita dengan kebohongan bahwa ayahnya ingin melihat kita. Li Yangqian melirik Chen Qi. Saya di sini untuk membantu Anda mengatur akomodasi. Chen Qi tersenyum licik, jangan menganggap saya buruk. Luo Feng juga penuh dengan garis hitam, yah, saya juga tertipu. Ayo pergi, kamu seharusnya memiliki kartu yang tidak akan bisa kamu gunakan di konferensi panggilan suci. Sekarang kita sebaiknya pergi ke tempat latihan jaringan Qin Han dan bertarung dengan baik. Chen Qi tersenyum, leluhur tanah kekacauan hanya akan memakan waktu sekitar 10 tahun. Buka, dalam 10 tahun terakhir, biarkan aku, Istana Chu Fan, datang untuk menghiburmu. Maka lebih baik menghormati daripada menurut. Li Yangqian tertawa. Luo Feng dan Tang Cheng Song tidak membuat pernyataan, tetapi menilai dari artinya, mereka ingin tinggal. Di jaringan Qin Han, mereka berempat mensimulasikan kartu truf mereka di jaringan Qin Han, seperti pedang bayangan darah Luo Feng, Jie Jia, dan Luan Ming. Waktu berlalu dengan cepat, Luo Feng dan yang lainnya telah mengalami banyak pertempuran satu sama lain. Tang Cheng Song dan Luo Feng sedang duduk di halaman istana Chu Fan, hanya ada bunga biru dan merah di halaman. Luo Feng, kekuatanmu benar-benar meningkat dengan sangat cepat. Saya telah mengalahkan Anda beberapa kali di awal. Dalam beberapa lusin pertandingan terakhir, saya tidak pernah mengalahkan Anda.
Tang Cheng Song minum tehnya dan membicarakannya. Selama ini 10 tahun, kami telah belajar dari prestasi masing-masing. Kamu telah membuat kemajuan besar, dan sebenarnya sangat sulit bagiku untuk menghadapinya. Luo Feng menggelengkan kepalanya, hanya saja kita sudah lama belajar satu sama lain, dan aku belum pernah mengalahkan Chen Qi sekali. Kamu sudah memaksanya untuk memainkan bagian keempat. Tang Cheng Song tersenyum, baik Li Yangqian dan aku masih diselesaikan dalam 3 bagiannya. Kemajuan Chen Qi juga sangat cepat, terutama lagu, Ode to Frost, yang benar-benar tak tertahankan. Luo Feng menghela nafas pelan, itu tidak cukup, teknik rahasia seranganku tidak dapat menembus urutan ke-30 tanpa bantuan penguatnya. Ambang besar. Saya hanya kapak ke-9 dalam, 9 sumbu cangtau, yang telah menembus ke level 31. Untuk kapak ini, saya telah menghabiskan 30 reinkarnasi. Itu telah dibuat begitu lama, tetapi tidak ada metode kapak lain yang dapat menembusnya. Ketinggian ini, Tang Cheng Song menghela nafas, tanah leluhur kekacauan adalah tempat kesempatan, saya harap saya bisa membuat terobosan di sana. Tanah leluhur kekacauan, Luo Feng juga penuh harapan. Tiba-tiba, langit dan bumi meraung, tanah bergetar hebat, dan tekanan luar biasa yang dibawa oleh pusaran menakutkan di langit lahir. Angin kencang, kilat dan guntur. Aliran udara kacau di udara tiba-tiba menjadi sangat padat. Ini adalah tanah leluhur kekacauan. Tang Cheng Song sangat gembira, dan Luo Feng menatap pusaran besar itu dengan kaget. Di benua asal saat ini, saluran pusaran yang tak terhitung jumlahnya lahir di langit. Qin Zheng berdiri di gerbang kuil dan melihat pusaran yang menakutkan, dan berkata dengan lembut, pintu masuk ke tanah leluhur telah muncul. Semua orang dari umat manusia yang ingin bergabung dengan tanah leluhur yang kacau, harap bersiap untuk bersaing untuk kesempatan tanpa akhir itu. Suara itu bergemuruh, bergema di seluruh wilayah ras manusia. Jalan leluhur akhirnya muncul, anak-anak, pergi dan perjuangkan kesempatan itu. Raja Dewa Binatang Alien yang tampak mengerikan tertawa panik, dan banyak pria kuat di bawah juga bersorak. Binatang alien yang padat membubung ke langit dan bergegas ke pusaran besar. Bangkit dengan kesempatan tanah leluhur kekacauan. Panjang umur suku Manla. Aku, Caslu yang kuat, ditakdirkan untuk bangkit di tanah leluhur kekacauan. Ayo, raih kesempatan. Ada tempat yang aneh di benua asal, di mana ada sebuah gunung yang disebut Gunung Ibu Dewa. Di bawah, Mother God Mountain, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya membungkuk dengan patuh, dan kemudian seorang Raja Dewa meniup trompet, dan tiba-tiba semua pembangkit tenaga listrik naik ke langit dan jatuh ke pusaran besar. Seorang pria kuat yang tampak seperti pistol berjalan perlahan di gunung yang tinggi dan bergulir. Dia melihat pusaran besar di langit. Setelah beberapa saat hening, dia berubah menjadi pita dan terus mendekati pusaran besar itu. Pembangkit tenaga ras suci mendengarkan, di tanah leluhur kekacauan, ketika mereka bertemu Su Hua dan Luo Feng dari ras manusia, mereka harus membunuh mereka dengan segala cara. Guru suci juga meraung di platform tinggi. Ya, pria kuat yang berdiri di bawah platform tinggi merespons pada saat yang sama, dan kemudian terbang ke pusaran besar dengan cara yang sangat teratur. Sejumlah besar orang kuat dari ras iblis, ras binatang buas, dan banyak kelompok lain memasuki tanah leluhur kekacauan, dan bahkan beberapa makhluk unik dan istimewa terbang ke pusaran besar. Ayo pergi, Tang Cheng Song memanggil, dan tubuhnya berubah menjadi pita dan terbang ke tanah leluhur kekacauan. Luo Feng, Chen Qi dan Li Yangqian juga berubah menjadi pita dan memasuki tanah leluhur kekacauan. Benua asal meningkat, dan tanah leluhur yang kacau sangat ganas. Begitu dia terbang ke pintu masuk Chaos Ancestral Land, Luo Feng merasakan sakit di kepalanya dan mencoba membuka matanya, tapi dia tidak bisa melihat lingkungan sekitarnya dengan jelas. Setelah merasakannya sebentar, saya menemukan bahwa aliran udara kacau di sini sangat kuat, dan fluktuasi spasial benar-benar berhenti, dan tidak mungkin untuk berteleportasi sama sekali. Luo Feng mendengus dingin, kekuatan pikiran menyapu, dan dia tahu segalanya tentang sekitar puluhan tahun cahaya. Chen Qi dan yang lainnya tidak ada di dekatnya. Luo Feng mengangguk, matanya berangsur-angsur menjadi lebih jelas, seperti yang diharapkan, posisi semua orang acak. Luo Feng berpikir sejenak, dan membalikkan tangannya untuk menemukan token komunikasi,
di tanah leluhur kekacauan, jaringan Qin dan Han tidak dapat digunakan, dan kita hanya dapat menggunakan token komunikasi ini untuk berkomunikasi. Jejak kekuatan pikiran menyerbu token, dan bagian dalam token adalah ruang yang sangat besar, tetapi hanya ada satu sosok yang memancarkan cahaya keemasan di seluruh ruang. Halo, galaksi disebut Sein, ada yang bisa saya bantu? Tanya sosok emas itu. Di tanah leluhur kekacauan, ada banyak krisis. Jika kamu tidak ada hubungannya, jangan hubungi orang lain. Luo Feng diam-diam berkata, dan tidak memberitahu Jin Guangying siapa yang ingin dia hubungi. Segera, Luo Feng menarik diri dari ruang ini. Ayo pergi, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Memanggil, Luo Feng berubah menjadi Streamer dan terbang ke kejauhan dengan kecepatan ekstrim. Kurang dari sedetik setelah Luo Feng pergi, dua sosok datang ke sini. Ada seorang pria kuat yang menggunakan deteksi kekuatan pikiran di sini sekarang, mengapa tidak ada seorang pun sekarang? Seorang pria kuat berkata dengan ragu. Kamu melarikan diri begitu cepat, itu jelas bukan pembangkit tenaga listrik yang kuat, itu semua salahmu karena ragu-ragu sekarang. Pembangkit tenaga listrik lain mengeluh. Di tanah leluhur yang kacau ini, lebih baik berhati-hati, lagi pula, kamu bisa berlayar dengan kapal 10.000 tahun dengan hati-hati. Setelah terbang agak jauh, Luo Feng menemukan tempat yang sangat terpencil. Tidak ada orang kuat di sekitar sini, atau detektorku tidak dapat menemukannya sama sekali. Luo Feng juga menukar detektor tingkat Raja Dewa sebelum pergi. Jika detektor saya tidak dapat menemukannya, maka itu pasti Raja Dewa. Luo Feng mengangguk, membalik tangannya dan mengeluarkan harta seperti istana sekitar 20 cm, istana Ruodong. Luo Feng tidak membawa pagoda bintang ke tanah leluhur kekacauan, karena pagoda bintang adalah harta seperti istana tingkat Raja Dewa, dan di tanah leluhur kekacauan, serangan semua pembangkit tenaga dibatasi, jadi di sana tidak perlu menggunakan pagoda bintang. Bawa menara bintang, karena hilang karena suatu alasan, maka akan terlambat untuk menangis. Selain menara bintang, Jie tidak membawa masuk, dan dia hanya mengenakan baju besi berharga yang disebut puncak-puncak suci, Yanmo. Luo Feng memenangkan tempat kedua di konferensi pentahbisan, dihargai dengan 24 miliar penghargaan militer, dan secara alami ditukar dengan banyak harta yang dia inginkan. Di antara mereka, Yanmo menghabiskan 20 miliar penghargaan militer. Pagoda bintang dan armor perampokan keduanya adalah harta karun milik kelas senjata Raja Dewa, dan pagoda bintang adalah harta langka di antara harta karun tingkat tinggi dari kelas Raja Dewa. Jika Frozen Palace, Yanmo, Luan Ninghao, bahkan Blood Shadow Saber dan Wu Yuyui bisa hilang, hanya Star Tower dan Jie yang tidak boleh hilang. Ruo Donggong dan Yanmo tidak perlu mengatakan lebih banyak. Meskipun Luan Ning sangat langka, itu hanya harta yang disebut dasar suci dalam hal peringkat. Pisau bayangan darah pada dasarnya adalah embrio pisau. Sulit diperoleh, bahkan persenjataan dapat ditukar. Luo Feng menghela nafas pelan dan berjalan ke istana Ruodong, di mana ada ruang di istana Ruodong tempat pembunuhan Wu Yuyi ditempatkan. Pikiran Luo Feng tergerak, dan bayangan Wu Yuyi yang membunuh Wu Yuyi berasal dari Ruodonggong. Pembunuhan Wu, Luo Feng memanggil dengan lembut. Membantai Wu Yuyi adalah harta yang paling enggan untuk ditanggung oleh Luo Feng. Harta ini telah digunakan oleh Luo Feng sejak dia lemah, sampai Luo Feng menjadi dewa sejati yang abadi, tetapi dengan peningkatan ranah Luo Feng, Wu terbunuh. Peran sayap semakin kecil, dan Luo Feng sudah memiliki ide untuk mengganti harta karun itu. Namun, Wu Yuyi telah mengantarkan transformasi terbesar sejak penciptaannya. Jika berhasil, ikan mas itu melompati gerbang naga dan menjadi harta yang kuat. Jika gagal, itu menjadi manusia, tidak lagi layak untuk Luo Feng. Tanah leluhur kekacauan, karena ini adalah tempat kesempatan, maka pasti ada kesempatan bagi pembunuhan Wu untuk dilahirkan kembali. Luo Feng melihat ke sayap besar, tubuh ilahinya diam-diam berubah, dan berubah menjadi tampak aneh. Pria dengan tanaman merambat hijau melilit tubuhnya kuat. Di gurun yang tenang, Luo Feng berjalan dengan hati-hati selangkah demi selangkah, tidak ada tanaman di tanah leluhur kekacauan. Jika ada tanaman yang ditemukan, maka nilai tanaman setidaknya sebanding dengan harta yang disebut puncak orang suci. Petik 2. Jika orang kuat ingin menjadi Raja Dewa, ia harus memahami Dao. Dao kehancuran, Dao kehidupan, Dao air dan api,
Dao cahaya dan kegelapan, adalah dao yang dipilih oleh banyak orang kuat, rakyat. Dan di antara jalan-jalan ini ada jalan khusus, yang disebut jalan makanan rakus, juga dikenal sebagai jalan makanan. Tidak sedikit orang yang mengandalkan cara makan untuk menjadi raja para dewa. Di antara mereka yang paling terkenal adalah klan rakus dari klan binatang. Mereka adalah pendiri cara makan, kerajaan ulat sutra dari klan Ming, semua bergantung pada cara makanan untuk membangun negara. Cara makan, seperti namanya, adalah cara untuk memperdalam pemahaman Anda dengan mengonsumsi berbagai makanan. Tumbuhan di tanah leluhur Chaos dianggap sebagai harta karun oleh orang-orang kuat yang mempraktikkan cara makan, yang dapat memberi mereka wawasan yang sangat langka. Jika saya mendapatkan tanaman dan menjualnya kepada orang kuat yang mengolah cara makan, cek-cek, itu pasti akan menghasilkan banyak uang. Luo Feng berjalan perlahan, tidak hanya detektor yang dinyalakan setiap saat, tetapi juga dengan mata dan matanya persepsi selalu memperhatikan setiap gerakan di sekitar Anda. Ya, Luo Feng, yang sedang berjalan, tiba-tiba merasakan getaran di tanah, dan kemudian tubuhnya secara naluriah melompat. Hampir pada saat yang sama, sesosok tiba-tiba muncul dari tanah. Ada gua besar tanpa dasar di mana Luo Feng baru saja berada. Melihat sosok itu tidak mengenai Luo Feng, itu berubah menjadi pita dan menyerang Luo Feng lagi. Kekuatan disebut orang suci. Luo Feng segera menilai kekuatan lawan, dan kemudian melambaikan pisau bayangan darah, dan cahaya pedang biru perlahan terbang ke arah sosok itu. Aum, sosok itu tidak bisa bersembunyi dari cahaya pedang biru, dan luka mengerikan terpotong di tubuhnya. Binatang ganas dengan pertahanan yang cukup baik sebenarnya tidak mati. Luo Feng melihat binatang buas dengan cakar yang panjang dan tajam, dan ketika pisau bayangan darah bergerak di tangannya, pisau cian lain melintas. Aum, binatang buas itu mengeluarkan raungan terakhir, dan akhirnya jatuh ke genangan darah. Binatang yang cukup suci. Luo Feng mengangguk dan memasukkan tubuh binatang itu ke dalam ring dunia. Mayat binatang buas seperti itu tidak berharga di benua asal, tetapi berbeda di tanah leluhur yang kacau ini. Binatang buas ini menyedot banyak aliran udara yang kacau, sehingga daging mereka mengandung banyak esensi, beberapa bahkan dapat secara langsung mengisi kembali kekuatan suci. Petik 2. Luo Feng berbisik pelan, di tanah leluhur yang kacau ini, ada banyak binatang seperti ini, dan bahkan ada banyak binatang yang hidup berkelompok. Sebelum Luo Feng selesai berbicara, tanah tiba-tiba bergetar. Tidak mungkin, murid Luo Feng menyusut, dan tubuhnya dengan cepat berubah menjadi pita, mencoba melarikan diri dari sini. Aum, 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 raungan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah dan berubah menjadi pita untuk mengejar Luo Feng. Untuk sementara waktu, langit dipenuhi dengan binatang buas yang padat, yang semuanya sama dengan binatang yang dibunuh Luo Feng. Yang terlemah memiliki kekuatan untuk disebut orang suci. Luo Feng sedikit mengernyit saat dia melihat binatang buas mengejarnya, merasakan napas mereka. Pada saat yang sama, detektor Luo Feng terus-menerus mendeteksi pembangkit tenaga listrik di sekitarnya. Yah, 103 tahun cahaya jauhnya, ada tim yang disebut Roh Kudus dari klan Kristal. Mereka adalah yang terkuat. Nah, ada puncak yang disebut Roh Kudus. Luo Feng tersenyum, aku akan memintamu untuk bantu saya membagikannya. Luo Feng berubah menjadi Streamer dan terus mendekati mereka, dan fungsi pelindung detektor diaktifkan secara maksimal. Pada saat ini, tim suci juga terbang di dalam harta istana, tetapi tidak secepat Luo Feng. Di antara harta istana, 10 orang suci yang kuat duduk sesuka hati. Kapten, ini adalah kedua kalinya Anda memasuki tanah leluhur Chaos. Dapatkah Anda memberitahu saya, seperti apa Ibu Qi itu? Seorang pria kuat dengan seluruh tubuh seperti berlian berkata dengan rasa ingin tahu. Keindahan tertinggi, kamu akan mengetahuinya ketika kamu melihatnya. Seorang pria berlian yang kuat berkata dengan tidak sabar. Kati, kenapa kamu banyak bertanya? Lebih baik aku lebih memperhatikan perubahan di sekitarku, jadi aku bisa bereaksi jika ada serangan diam-diam, kata pria berlian biru. Detektor kapten juga dianggap yang paling langka di antara para Sein. Apa yang tidak bisa ditemukan kapten pada dasarnya adalah Raja Dewa. Di tanah leluhur yang kacau ini, Raja Dewa tidak mau bertarung dengan kita. Kaji meremehkan, jadi jangan buat masalah dengan mata kita. Hati-hati untuk membuat. Sebelum pria berlian biru itu selesai berbicara, kapten yang sedang duduk bersila berdiri dan menunjuk ke satu arah. Apa itu?
Semua orang bijak melihat ke atas, dan melihat bahwa ada beberapa binatang buas ke arah itu, dan di depan ada seorang pria kuat dengan baju perang putih dengan tanaman merambat hijau di tubuhnya. Itu adalah pembangkit tenaga listrik dari klan Sewan. Seorang bijak nama berteriak. Di belakangnya, Tuhanku, itu semua binatang suci. Seorang wanita yang dipanggil suci berseru dengan heran. Wajah kapten serius, dan kecepatan terbang harta karun istana langsung dipercepat. Namun, ketika mereka melihat Luo Feng, itu berarti Luo Feng sudah sangat dekat dengan mereka. Pada saat ini, sudah terlambat untuk mempercepat. Benar saja, setengah dari binatang buas ini tanpa kebijaksanaan telah mengejar harta istana. Setelah itu, Luo Feng menemukan beberapa tim suci lagi, dan berhasil membagi binatang yang padat menjadi bagian yang lebih halus dan lebih halus. Pada akhirnya, hanya 6 binatang suci yang tersisa untuk mengejar Luo Feng. Kamu telah mengejarku untuk waktu yang lama. Begitu Luo Feng selesai berbicara, pisau bayangan darah menebas tubuh suci yang disebut binatang suci, langsung membelah ruang kacau binatang itu menjadi 2. Beberapa orang suci ini adalah lawan Luo Feng. Dengan jatuhnya binatang terakhir yang disebut orang suci, Luo Feng dianggap telah sepenuhnya lolos dari pengejaran binatang ini. Nenek moyang yang kacau penuh dengan harta karun. Luo Feng tersenyum dan mengambil napas dalam-dalam. Sejumlah besar aliran udara yang kacau tersedot ke dalam ruang yang kacau, dan kemudian dengan sangat perlahan berubah menjadi kekuatan suci. Pada saat ini, token komunikasi ras manusia yang dibawa Luo Feng tiba-tiba menyala. Pikiran Luo Feng bergerak, dan jejak kekuatan pikiran masuk ke dalam token. Di ruang token, sosok emas itu berkata dengan hormat, Bima Sakti disebut suci, ada aplikasi panggilan video dari Raja Dewa Asahi, apakah Anda menjawabnya? Luo Feng, Suhua, terkejut, dan segera memerintahkan, jawab segera. Dengan gelombang cahaya keemasan dan bayangan, layar besar muncul di kehampaan di sekitarnya. Layar tiba-tiba menyala, dan sosok agung muncul di layar, itu adalah Suhua. Yang mulia, saya tidak tahu apakah Anda memiliki instruksi untuk saya, Luo Feng bertanya dengan hormat. Apakah ada perintah? Saya baru saja mendapat kabar bahwa ada harta istana tingkat Raja Dewa yang lahir di tanah utara tanah leluhur kekacauan. Seharusnya tidak jauh dari Anda, mengapa Anda tidak mencobanya? Dan lihat apakah kamu bisa mendapatkannya. Su Hua tersenyum. Kamu bisa mencobanya. Luo Feng mengangguk sambil tersenyum, dan kemudian dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Su Hua dengan senyum di wajahnya. Su Hua jelas tidak ingin Luo Feng merebut harta karun itu. Batuk, batuk. Su Hua berpura-pura batuk. Ada tanaman yang unik dan sangat berharga di tanah leluhur Chaos, yang disebut Wising Ginseng, yang sangat membantu untuk memahami cara hidup dan mati, tetapi sayangnya tidak ada banyak tanaman seperti itu. Anda lebih memperhatikan. Saya ingin berpartisipasi. Luo Feng mengangguk, dan kemudian bertanya, Yang mulia, apakah Anda punya fotonya? Su Hua mengangguk, kekuatan sucinya seperti sutra, dan dia langsung menggambar rumput biasa di udara. Batang vertikal terhubung dengan daun langka, dan akarnya sedikit bengkak, dengan banyak rambut akar tipis seperti janggut. Ini adalah akar dari keinginan. Meskipun seluruh tanaman dari akar keinginan sangat berguna untuk memahami jalan kelahiran dan kematian, yang paling berguna adalah akarnya. Su Hua menunjuk ke akarnya, lalu menggerakkan jarinya ke atas. Akar dari keinginan adalah yang paling berguna. Meskipun daun memiliki sedikit pengaruh dalam memahami cara kelahiran dan kematian, ini adalah referensi penting untuk menilai tahun keinginan untuk berpartisipasi. Luo Feng mengangguk dan mendengarkan dengan seksama. Semakin panjang tahun, semakin berharga secara alami. Secara umum, tahun harapan dengan hanya 1 daun berada dalam 10 reinkarnasi. Harapan semacam ini tidak akan banyak membantu dalam memahami jalan kelahiran dan kematian. Su Hua berhenti. Dayton, lalu melanjutkan, tahun mengharapkan 2 daun dalam 100 reinkarnasi, 3 daun dalam 1000 reinkarnasi, 4 daun dalam 10.000 reinkarnasi, dan 5 daun dalam 100.000 reinkarnasi. Dalam 1 reinkarnasi, 6 daun berada dalam 1 juta reinkarnasi, dan 7 daun umumnya merupakan tahun tertinggi untuk keinginan untuk berpartisipasi, dalam 10 juta reinkarnasi. Tidak ada berita tentang 8 daun yang ingin berpartisipasi, mungkin tidak selama itu, atau mungkin bahwa tidak ada yang menemukannya.
Orang pertama di benua asal yang menemukan peran ginseng adalah Patriark Rongtian generasi kedua saya. Patriark generasi kedua pasti akan datang setiap kali tanah leluhur kekacauan dibuka, tapi semasa hidupnya, dia hanya menemukan 4 tanaman ginseng yang rela. 4 tanaman ginseng yang rela, seru Luo Feng. Ini sangat berharga, Patriark generasi kedua telah menjalani reinkarnasi tanpa akhir, dan meskipun waktu pembukaan tanah leluhur yang kacau tidak diperbaiki, umumnya tidak melebihi 500 reinkarnasi. Dengan cara ini, Patriark generasi kedua telah mengalami ratusan ribuan kali membuka tanah leluhur yang kacau, namun hanya ditemukan 4 tanaman, yang menunjukkan betapa berharganya. Ginseng generasi kedua menemukan ginseng 3 daun untuk pertama kalinya, dan baru mengetahui efeknya setelah meminumnya. Kedua kalinya dia menemukan ginseng 4 daun, ketiga kalinya adalah ginseng 1 daun, dan akhirnya saya menemukan tanaman ginseng berdaun 2. Su Hua tersenyum. Bagaimana Patriark generasi kedua tahu bahwa ada Kie yang mau berpartisipasi di dalamnya? Luo Feng bertanya dengan bingung. Bagaimanapun, Patriark generasi kedua tidak menemukan Kie bersedia untuk berpartisipasi. Karena waktu, Su Hua tersenyum, jika kamu menemukannya, kamu harus mengambilnya sesegera mungkin. Luo Feng tiba-tiba menyadari bahwa Patriark generasi kedualah yang membiarkan akar harapan tumbuh sampai batas tertentu sebelum mengambilnya dan mengambilnya. Patriark generasi kedua hanya mengambil 3 tanaman. Su Hua memandang Luo Feng sambil tersenyum. Mengambil 3 strand, Luo Feng bingung, lalu sangat gembira, di mana yang lain? Patriark generasi kedua membudidayakan tanaman terakhir yang dia temukan dan membawanya ke ginseng Aegis, sedangkan tanaman ketiga, yang hanya memiliki 1 daun ginseng pada saat ditemukan, tidak pernah diambil, jatuh untuk waktu yang lama. Tanaman ini tahun yang saya ingin ikuti pasti sangat tinggi. Petik 2. Di mana tanaman ginseng harapan itu? Mata Luo Feng berbinar dan dia bertanya dengan penuh semangat. Saya tidak tahu di mana itu, saya hanya tahu itu tidak jelas. Su Hua juga sedikit mengernyit, Patriark generasi kedua baru saja mengatakan bahwa itu ada di utara, tetapi saya tidak tahu diameter tanah leluhur dari Chaos, tetapi saya hanya tahu bahwa itu lebih dari 100 juta. Di tahun Raja Dewa, tanah utara menempati sekitar 1/5 dari luas tanah leluhur Primal Chaos, dan sangat sulit untuk temukan area yang begitu luas. Itu benar-benar terlalu sulit. Luo Feng juga mengerutkan kening. Meskipun 3 generasi leluhur tidak mengikuti jalan hidup dan mati, mereka juga telah menemukan sejumlah besar wilayah di tanah utara, yang dapat dianggap membantu kami mempersempit jarak tertentu. Saya akan memberikan petanya kepada Anda, bagaimanapun, saya ingin tinggal di tanah leluhur yang kacau ini. Dalam reinkarnasi, peluang terbesar datang pada akhirnya, Anda sebaiknya pergi menemukannya, mungkin keberuntungan Anda akan sangat baik. Kalau begitu aku akan mencarinya. Luo Feng mengangguk. Oke, aku tidak akan memberitahumu, aku harus bergegas ke tempat pusat sesegera mungkin, itu adalah panggungku. Su Hua tersenyum dan menutup video komunikasi. Apakah kamu ingin berpartisipasi? Luo Feng bergumam, kalau begitu, aku punya 1 target lagi di tanah leluhur Chaos. Di gurun yang tak berujung, istana Bekuruo berubah menjadi pita dan menembus langit. Pada saat ini, di Gobi tidak jauh, di sebuah gua di tanah, ada 5 sosok duduk berhadapan satu sama lain. 5 sosok ini juga cukup aneh dalam penampilan. Kepala mereka sangat besar, tubuh mereka relatif kurus, dan ada 4 akar tipis di bawah tubuh mereka. Tentakel panjang digunakan untuk menopang tubuh, dan tempat yang mirip dengan lengan manusia memiliki 2 tentakel ramping. Jika pembangkit tenaga listrik lain melihat mereka, mereka pasti akan tahu bahwa mereka adalah pusat kekuatan para intelektual di kelompok puncak. Baru saja, pembangkit tenaga klan penjara itu berlari sangat cepat, dan mereka mengambil harta yang disebut suci. Pembangkit tenaga klan bijaksana yang sedikit lebih kuat berkata dengan marah. Kelompok pecinta perang seperti Prison Rache yang tidak suka memurnikan harta hanya bisa merebut harta seperti ini, kata orang bijak lainnya. Dalam hal memurnikan harta, klan bijakku pantas mendapatkan yang pertama. Seorang ahli klan yang bijak berkata dengan bangga, di antara 9 ras puncak, tidak, di antara 8 ras puncak, ras iblis, ras Ming, dan ras-ras elemen semuanya mereka adalah sampah tanpa tulang. Mereka tidak pantas disebut klan puncak. Klan penjara adalah sekelompok idiot yang hanya bisa bertarung. Meskipun klan kristal bersatu,
itu bukan lawan dari klan intelektual kita untuk bertarung sendirian, apalagi aliansi 100 domain. Itu hanya sekelompok rakyat jelata. Itu benar, jadi kita masih yang paling kuat dari yang bijaksana, dan kebijaksanaan kita jauh lebih unggul daripada yang disebut ras puncak lainnya. Orang bijak lainnya mengangguk setuju. Hei, Terry, kamu lupa berbicara tentang ras manusia. Yang terakhir bernama Seng, yang tidak berbicara sepatah kata pun, berkata dengan senyum naif, biarkan saya katakan, 9 balapan puncak asli, Rain Rache, musnah, saya menghitung dan menghitung satu kurang, ternyata hilang ras manusia. Ras manusia tidak perlu dikhawatirkan. Jika bukan karena wilayah mereka dan milik kita akan memusnahkan ras manusia. Kata pria kuat, Terry, yang menganalisis kelompok puncak utama. Dia memandang pria itu sambil tersenyum, Wende, kamu adalah orang kuat dari klan bijak, bisakah kamu tidak bertindak seperti orang bodoh, mengapa kamu tidak memiliki kebijaksanaan orang kuat kami dari klan bijak? Wende tidak berbicara, hanya tersenyum naif. Terry hanya ingin menuduh Win lagi. Sebuah napas khusus meresap. Harta karun itu lahir. Terry segera berteriak, dan tubuhnya langsung naik ke langit. Memanggil, 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 memanggil. 5 sosok bergegas keluar dari permukaan pada saat bersamaan. Itu sangat dekat dengan kita. Seorang bijak merasakannya sedikit dan menunjuk ke suatu arah. Nah, nafas ini setidaknya adalah harta yang disebut Secret High. 5 sosok berubah menjadi 5 aliran cahaya, dan pada saat yang sama bergegas ke tempat dengan aura terkuat. Dan Luo Feng, yang tidak jauh dari kelima orang suci ini, secara alami merasakan aura ini. Ya, Luo Feng melihat ke satu arah, jaraknya sangat dekat, nafas ini, setidaknya harta yang disebut Secret High. Suara mendesing, kecepatan Ruo Donggong, yang dikendarai Luo Feng, langsung melonjak, bergegas menuju tempat di mana auranya kuat. Ini adalah harta karun. Sebuah tim yang terdiri dari 12 orang suci bergegas mendekat. Napas harta lahir. Ini milikku. Kelahiran harta itu telah menarik banyak orang kuat. 7 tim di daerah sekitarnya bergegas dengan cepat, dan tim yang lebih jauh juga terbang menuju aura yang kuat ketika mereka merasakan aura itu. Yah, klan monster, klan intelektual, klan bintang, dan 2 kelompok ras yang lebih kompleks seharusnya adalah aliansi angin dan aliansi tali anggur dari 12 kelompok teratas. Luo Feng melihat detektornya, dan tiba-tiba wajahnya berubah-ubah. Tidak, ada area di mana detektor mini disembunyikan. Ada detektor yang lebih baik dariku. Wajah Luo Feng tiba-tiba menjadi serius. Detektor Luo Feng adalah tingkat Raja Dewa, tetapi masih diblokir, menunjukkan bahwa detektor pihak lain juga harus tingkat Raja Dewa. Mereka yang mampu membeli detektor tingkat Raja Dewa bukanlah Raja Dewa, tetapi juga orang suci yang kuat, atau jenius yang dihargai oleh kelompok etnis. Biarkan aku melihat karakter seperti apa itu. Luo Feng dengan cepat berjalan di udara. Terbang di atas gobi besar, intensitas nafas meningkat secara bertahap, dan segera mencapai sumber nafas. Di sana, Luo Feng segera menukik ke bawah. Di gobi yang tak bernyawa, palu hijau perlahan melayang, dengan napas yang tak terhitung jumlahnya berpusat padanya, menyebar ke segala arah. Aku tidak menyangka seseorang lebih cepat dariku. Luo Feng terbang ke bawah dan melihat ke-5 orang cerdas. Pada saat ini, penampilan Luo Feng adalah makhluk istimewa dengan tubuh besar. Kehidupan khusus, mata orang bijak berbinar. Dan tidak ada rekan satu tim. Pembangkit tenaga cerdas lainnya juga sudah dekat. Pada saat ini, harta itu belum sepenuhnya lahir, dan tidak ada yang bisa mengenali tuannya. Memanggil, memanggil. Kedua intelektual itu mengatakan bahwa orang suci itu berubah menjadi Streamer dan bergegas menuju Luo Feng. 1 orang suci tingkat menengah, 1 orang suci biasa. Luo Feng menggelengkan kepalanya, tidak cukup untuk melihat. Memanggil, Luo Feng tidak mundur tetapi maju, dan langsung mencapai sisi orang biasa, pisau bayangan darah melonjak hingga ekstrim. Kamu berani, sisa klan bijak memanggil orang suci, merasakan fluktuasi pisau, dan berteriak serempak. Namun, yang ditanggapi mereka adalah mayat yang perlahan-lahan jatuh dari udara ke tanah. Nama umum para intelektual tetap berekspresi santai sebelum dia meninggal, dia tidak pernah berpikir bahwa saat berikutnya, dia akan jatuh.
Orang suci bernama Tengah itu tiba-tiba panik dan buru-buru ingin mundur. Luo Feng mencibir, sosoknya berubah menjadi hantu, dia menyusul orang suci tingkat menengah, dan dia jatuh dengan 2 pedang. Setelah itu, Luo Feng tidak mengejar kemenangan, tetapi dengan cepat membuka jarak dan mengambil 2 harta suci yang jatuh. Pembangkit tenaga intelektual ragu-ragu apakah akan bergabung untuk berurusan dengan Luo Feng. Kemudian pria kuat lainnya datang. 3 pembangkit tenaga iblis yang kuat dan 4 pembangkit tenaga angin turun secara bersamaan. Zizu, Feng Meng dan ini seharusnya makhluk yang istimewa, kan? Monster berbentuk singa yang agung bernama Sein menjilat bibirnya, mengangkat cakarnya dan menunjuk ke makhluk istimewa, Luo Feng, hanya kamu. Segera, 3 klan iblis yang menyatakan orang suci berubah menjadi pita pada saat yang sama, terus-menerus mendekati Luo Feng, dan menyerang Luo Feng secara bersamaan dengan teknik cakar, tongkat, dan pedang. Trik elang, Luo Feng tersenyum ringan, dan Dong Hua, salah satu dari 3 keterampilan hebat untuk menghancurkan Sungai Timur, menggunakannya, dengan mudah menghindari semua serangan, dan pada saat yang sama melepaskan pedang keempat, taktik Mingyue. Desir, 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 fitur terbesar dari pisau keempat adalah cepat. 3 ibu kota suci utama dari klan iblis masing-masing ditebas oleh Luo Feng. Salah satu orang bijak berbentuk tikus langsung jatuh, dan 2 orang bijak lainnya dengan cepat mundur, menatap Luo Feng dengan ketakutan. Di sisi lain, pusat kekuatan Zizu dan Feng Meng juga bertarung. 5 orang kuat asli Zizu kehilangan 2, dan 3 yang tersisa adalah orang suci melawan angin. Jumlah 4 orang suci liga telah tertinggal. Harta itu milikku. Sebuah suara datang dari langit, dan kemudian sosok berbentuk seperti planet besar jatuh langsung. Qi Shixing, ini sebenarnya Qi Shixing dari 16 keluarga kerajaan klan bintang. Melihat nafas ini, itu adalah Santo Puncak. Luo Feng memandang pembangkit tenaga listrik klan bintang dengan sedikit minat. Ya, itu palu, tepat untukku. Qi Shixing tertawa, lalu menunjuk semua pemain kuat di lapangan dengan wajah galak. Palu ini milikku, kalian semua cepat pergi. Luo Feng tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi menoleh sedikit dan melirik ke kejauhan. Klan bintang kecil, beraninya kamu begitu sombong, kata singa bernama Seng dari klan iblis dengan dingin. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dengan klan bintang Anda akan berani menantang klan Si saya? Orang-orang kuat dari klan Zi jelas memiliki kebanggaan dari klan puncak. Jika kamu tidak setuju, kamu bisa pergi bersama. Qi Shixing melirik pembangkit tenaga listrik klan iblis dan klan cerdas dengan jijik. Jangan terlalu arogan, singa itu hendak bergerak, tetapi dia tidak berani melangkah. Suasana tiba-tiba menjadi sangat aneh, semua pria kuat berhenti bertarung, dan tidak ada yang mengambil langkah. Arcana Warhammer perlahan naik. Ayo, biarkan aku melihat siapa yang memiliki detektor tingkat Raja Dewa, gumam Luo Feng pelan. Kenapa kalian semua berdiri? Oh, kalian ingin memberiku harta karun itu, kan? Sebuah suara tersenyum datang dari kejauhan. Wah, sebuah sungai mengalir langsung ke palu perang dari kejauhan. Ini benar-benar harta karun, seru klan iblis. Lihat nafas ini adalah harta domain tingkat Raja Ilahi. Pembangkit tenaga intelektual juga mengerutkan kening. Wajah Qi Shixing juga tidak terlalu tampan. Luo Feng melihat sumber harta karun di bidang ini. Pembangkit tenaga listrik Sein Rache. Luo Feng merasakan tekanan secara instan. 3 sosok dengan pola rahasia berwarna darah di tubuh mereka berjalan di atas sungai, semuanya tetap aman. Pada saat yang sama, yang terkuat dari aliansi Jiuxian, yang terjauh dari 7 tim, bergegas ke sekitarnya. Tetapi ketika mereka melihat sungai mengalir di seberang sungai dan 3 pembangkit tenaga listrik suci berdiri di atas sungai, Jiuxian Liga 2 seleksi nama Sein menyaksikan dari kejauhan. Melihat bahwa harta itu akan segera lahir, pembangkit tenaga listrik di lapangan jelas tidak dapat menahan. Jika mereka tidak bergerak, harta palu akan jatuh ke tangan orang-orang kudus. Mari kita gunakan harta alam bersama-sama untuk mengusir alam sungai. Pembangkit tenaga listrik Star Clan meraung, dan sejumlah besar pasir yang terbakar muncul di sampingnya. Itu tidak murah untuk klan suci. Singa yang disebut klan suci dari klan iblis meraung, dan lingkaran cahaya menyelimuti area yang luas di sekitarnya. Untuk sementara waktu, semua pembangkit tenaga listrik lainnya juga menggunakan harta domain masing-masing.
meremas harta domain sungai orang-orang kudus bersama-sama, dan bahkan Luo Feng juga menggunakan manik-manik bintang laut yang disebut harta domain tinggi suci. Banyak harta domain sebenarnya perlahan-lahan membanjiri harta domain tingkat Raja Ilahi dari ras suci, menyebabkan harta domain sungai perlahan mundur. Harta karun akan segera lahir. Qi Xixing meraung, dan sambil mempertahankan kekuatan harta karun domain, sosok itu berubah menjadi Streamer dan menukik menuju harta karun yang akan segera lahir. Memanggil, 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 semua pembangkit tenaga listrik bergegas ke harta yang akan segera lahir, dan bahkan 3 orang suci dari klan suci bergegas dengan cepat. Namun, Luo Feng, yang melemparkan Donghua, secara signifikan lebih cepat. Kehidupan istimewa itu akan mendapatkan harta karun itu. Qi Xixing meraung dengan cemas. Serang dia bersama-sama. Singa dari klan iblis juga mengaum dengan keras. 2 orang bijak dari klan iblis terbang sambil menyerang Luo Feng dengan kekuatan suci mereka. Segera, serangan kekuatan suci yang tak ada habisnya mengalir ke Luo Feng. Melihat Luo Feng menjadi sasaran, 3 pembangkit tenaga listrik dari klan suci langsung sangat gembira. Mereka memiliki harta domain tingkat Raja Ilahi, dan tentu saja berharap bahwa pembangkit tenaga listrik lain dengan harta domain akan melemah. Jadi mereka juga menyerang Luo Feng dengan panik. Pembangkit tenaga intelektual awalnya membenci Luo Feng, tetapi ketika dia melihat bahwa Luo Feng menjadi sasaran kritik publik, dia segera bergabung dengan tim yang menyerang Luo Feng. 8 pembangkit tenaga listrik dari 3 klan, klan suci, klan iblis, dan klan bijak, menyerang Luo Feng pada saat yang sama. Untuk sementara waktu, serangan kekuatan ilahi yang padat mengalir ke Luo Feng, menyebabkan orang khawatir tentang apakah sosok di bawah serangan tanpa akhir bisa bertahan. Luo Feng mendengus dingin, dia tahu bahwa dia tidak punya cara untuk mundur sekarang, bahkan jika dia mundur, pembangkit tenaga listrik lain yang tahu kecepatannya tidak akan membiarkannya pergi. Memanggil, 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 sosok Luo Feng menghilang di bawah serangan itu. Cepat sekali, Qi Xixing, yang tidak menyerang Luo Feng, berseru kaget. Dia khawatir Luo Feng akan jatuh di bawah serangan tanpa akhir, sehingga domain tingkat Raja Dewa dari orang-orang kudus akan mengalahkan domain mereka. Kembali menutupi harta yang akan segera lahir itu. Sekarang sepertinya dia meremehkan Luo Feng. Jangan panik, tidak peduli seberapa cepat dia, itu akan memakan waktu setidaknya 1 detik untuk harta itu lahir. Tidak peduli seberapa cepat dia, itu tidak berguna. Seorang suci dari ras suci tersenyum bangga. Itu benar, tidak peduli seberapa cepat dia harus menunggu sedetik untuk mendapatkan harta karun itu. Pria kuat dari ras Zi itu juga tertawa. Tidak sampai kita semua tiba sebelum harta itu bisa lahir. Sebuah pembangkit tenaga angin aliansi angin terbang menuju harta yang akan segera lahir. Kecepatan yang kuat sangat cepat, harta karun itu berjarak kurang dari 1 tahun cahaya dari mereka, dan mereka dapat tiba dalam waktu kurang dari 1 detik dengan kecepatan mereka. Untuk sementara, tidak ada orang kuat yang menyerang Luo Feng lagi. Itu benar, jadi kita harus bergabung untuk berurusan dengan klan suci yang memiliki harta alam tingkat Raja Ilahi. Luo Feng tiba-tiba berkata pada saat ini, dan pada saat yang sama sosoknya berhenti di samping harta yang perlahan naik. Itu benar, pembangkit tenaga listrik Sein Rache jelas yang terkuat di antara kita. Detektor saya tidak menemukannya sama sekali. Tampaknya bahkan detektor itu adalah kelas Raja Dewa. Menjilat bibirnya dengan keserakahan di matanya, dia mendarat sangat dekat dengan Luo Feng dan melihat pembangkit tenaga listrik Sein Rache yang baru saja mendarat di sebelah Luo Feng. Makhluk istimewa itu juga tidak memiliki detektor tingkat Raja Dewa. Pria kuat yang dipimpin oleh ras suci itu berwajah dingin. Aku bukan detektor tingkat Raja Dewa, hanya detektor tingkat suci yang sangat mahal. Luo Feng diam-diam mundur selangkah di depan pembangkit tenaga listrik klan suci, dan menginjak harta yang akan segera lahir, berbentuk palu harta karun itu dimasukkan ke dalam kaki Luo Feng. Kehidupan khusus, jangan menghalangi harta karun itu. Begitu Qi Xixing yang kuat mendarat, palu perang di tangannya membawa keagungan yang tak ada habisnya, dan menghantam Luo Feng. Angkat kakimu, klan iblis juga berteriak, dan cakar tajamnya juga meraih Luo Feng. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki ini. Luo Feng tersenyum ringan. Wah! Lingkaran lubang berwarna kopi lahir dari udara tipis, langsung menutupi area sekitarnya selama hampir 100 tahun cahaya, dan semua area yang tertutup diwarnai dengan warna kopi. Hal-hal apa ini?
Tiga orang suci yang kuat sedikit mengernyit. Qi Xixing dan Lion Shengsheng merasa sedikit tidak nyaman pada saat yang sama, tetapi serangan mereka tidak berhenti sedikit pun. Pergi, Luo Feng menunjuk klan iblis dan menyatakan dirinya suci, dan menunjuk Qi Xixing dengan yang lain. Desir, aliran deras coklat yang tak berujung menghantam mereka berdua secara langsung, menghentikan serangan mereka. Luo Feng tersenyum dan menunjuk orang-orang kudus untuk memanggil mereka orang-orang kudus. Menurutmu mengapa teknik rahasiamu ini bisa membatasiku? Nama Sein, pemimpin klan suci, berkata dengan dingin. Jika bukan karena ada begitu banyak orang kuat di sekitar, kalian dapat meninggalkan tanah leluhur yang kacau sekarang. Luo Feng juga tersenyum, dan kemudian sosok itu bergerak, semburan coklat menghilang seketika, dan Luo Feng berubah menjadi pita dan terbang ke kejauhan. Desir, 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 lebih dari 10 pasukan tiba satu demi satu, dan satu tim bahkan melewati Luo Feng. Namun, mereka tidak berharap Luo Feng mendapatkan harta karun itu. Itu benar, ketika Luo Feng menggunakan The Passage of Life and Destruction, harta berbentuk palu benar-benar lahir, hanya saja kaki kehidupan khusus yang diubah Luo Feng sangat tebal, dan harta itu berakar dalam di Luo. Kaki Feng begitu dia lahir, Luo Feng dengan mudah mengenali tuannya dan berhasil. Dan mengetahui bahwa harta itu telah diambil, 5 tim dari klan suci dan klan iblis yang berjuang untuk harta itu telah menjauhkan diri satu demi satu. 2 orang suci tingkat menengah tidak dapat bersaing dengan 6 tim yang semuanya berada di puncak peringkat orang suci. Kehidupan istimewa macam apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Nama orang suci di sebelah kiri memandang arah keberangkatan Luo Feng dengan bingung. Ini juga aneh, tetapi kehidupan khusus akan didambakan, dia harus bersembunyi dan diam-diam berlatih. Kata Sheng Sheng di sebelah kanan. Tidak, pemimpin bernama Sheng berkata, dia memiliki detektor tingkat Raja Dewa, dan tidak mungkin untuk bersembunyi dan mengolah, dan jika saya membacanya dengan benar, pedangnya adalah embrio bilah, dan baju besinya juga disebut puncak baju sirah orang suci. Petik 2. Aneh, kata San di sebelah kiri sambil mengistirahatkan dagunya, memikirkan sesuatu. Kelompok etnis mana yang harus saya ikuti? Kata Sheng Sheng di sebelah kanan. Jika Anda bergabung dengan grup, selama tidak disembunyikan di salju, biasanya akan ada beberapa berita. Sheng Sheng di sebelah kiri segera berkata, dan barangnya yang paling berharga adalah detektornya. Jika grup umum diberi hadiah atau tertarik, itu cukup untuk langsung menghadiahi harta itu. Detektor tidak akan dihargai, artinya, detektor ini kemungkinan akan ditukar olehnya. Orang suci di sebelah kiri memang sangat pandai bernalar. Kamu benar, pemimpinnya, Sheng Sheng mengangguk, makhluk istimewa ini telah berlindung di kelompok etnis yang kuat, dan telah menerima perhatian dari kelompok etnis itu. Jika Anda membutuhkannya, Anda bahkan bisa mendapatkan Raja Dewa, detektor tingkat. Atau, dia sama sekali bukan kehidupan yang istimewa. Ini bukan kehidupan yang istimewa, kata Sheng Sheng di sebelah kanan, berseru, tidak mungkin, Kapten, apakah penyamarannya dapat bersembunyi dari ras suci kita? Sein dilahirkan dengan kemampuan untuk mendeteksi, terutama ketika mereka mengaktifkan pola rahasia berwarna darah di tubuh mereka, mereka dapat mendeteksi jarak tertentu. Adapun ketika mereka tidak termotivasi, mereka juga lebih sensitif daripada pembangkit tenaga listrik lainnya. Saya memikirkan seorang manusia yang disebut orang suci, kata pemimpin itu. Aku juga memikirkannya. Aku mendengar bahwa manusia memiliki kemampuan penyamaran yang sangat kuat, dan tidak mengherankan jika dia menipu kita. Ini hanya tebakan, saya akan melaporkan karakteristik spesifik kepada kelompok etnis terlebih dahulu, dan membiarkan kelompok etnis memperhatikan. Setelah pemimpin memanggil orang suci, jejak kekuatan pikiran memasuki token komunikasi kelompok etnis. Pada saat ini, Luo Feng mendapatkan palu perang yang berharga, terbang jauh-jauh, dan akhirnya memasuki istana Ruoyang. Di ruang kontrol utama, Luo Feng mengingat pengalaman memenangkan harta karun dan menyimpulkan pengalamannya. Penangkapan harta karun ini adalah penangkapan harta karun pertama Luo Feng di tanah leluhur Chaos. Dia puas bahwa dia bisa memenangkan harta karun itu tanpa menggunakan serangan wasiat, dan dia tidak puas karena dia terpaksa menggunakan Passage of Life and Destruction. Tentu saja, ada tempat lain yang perlu diringkas, dan kekurangan harta itu adalah kurangnya harta jenis medan yang lebih kuat. Akan lebih bagus jika harta domainku juga setingkat Raja Dewa,
jadi aku tidak perlu bergantung pada bantuan orang lain untuk menekan harta karun domain tingkat Raja Dewa itu. Luo Feng menggelengkan kepalanya, dia ingin untuk menukar level Raja Dewa sebelum pergi. Itu adalah harta karun di lapangan, tetapi jasa militer yang dibutuhkan setidaknya ratusan miliar. Segera, Luo Feng tersenyum sedikit, dan mengeluarkan Warhammer berharga, yang melayang di udara di ruang kontrol utama. Luo Feng, yang tidak pernah melihat harta karun ini dengan cermat, mulai memperhatikan harta karun Warhammer ini dengan cermat. Seluruh tubuh Warhammer ini berwarna hijau, dan seluruh Warhammer diukir dengan pola yang indah, yang sekilas lebih mirip sebuah karya seni daripada senjata. Namun, aura yang secara alami dipancarkan oleh Warhammer sangat bergejolak, bergema di ruang kontrol utama Istana Ruodong. Warhammer ini tidak buruk, itu disebut harta serangan tertinggi Senggao, dan jika kamu menjualnya ke Departemen Persenjataan, kamu harus mendapatkan lebih dari 2 miliar jasa militer. Luo Feng mengangguk. Tanah leluhur kekacauan adalah benar-benar harta karun. Waktu berlalu dengan lambat, dan 100 tahun berlalu dalam sekejap mata. Dalam 100 tahun terakhir, Luo Feng juga bertarung 19 kali dan merebut 17 harta. Tentu saja, mereka juga membunuh 11 nama dan merampok harta karun mereka, tetapi sayangnya mereka tidak mendapatkan harta karun yang sangat bagus. Pergi dan cari tahu tentang berita terbaru tentang Chaos Ancestral Land. Pikiran Luo Feng bergerak, dan jejak kekuatan pikiran memasuki token komunikasi. Bima Sakti adalah orang suci, ada yang bisa saya bantu. Sosok emas itu bertanya dengan hormat ketika dia melihat Luo Feng masuk. Masuk ke dunia sumber, kata Luo Feng. Menghubungkan ke dunia sumber, harap tunggu. Sosok emas itu cerah dan makmur, dan langsung menyelimuti seluruh ruang. Cahaya berangsur-angsur menghilang, dan Luo Feng muncul di ruang hitam kecil. Segera, dinding di depan Luo Feng terbelah, dan sebuah kotak besar muncul di depan mata Luo Feng. Luo Feng mengangkat kakinya dan berjalan keluar. Ada banyak gedung tinggi di sekitar alun-alun, yang mengelilingi alun-alun besar di tengahnya. Di bagian bawah bangunan ini, ada papan nama dengan nama berbagai toko di atasnya. Hanya saja semuanya bar atau snack bar. Bersenang-senanglah. Luo Feng berbisik pelan, berjalan melintasi alun-alun dengan mudah, menuju lurus ke satu arah. Di jalan, semua jenis papan dengan cepat mundur, kedai teh Mingjing, kediaman awan emas, Ziyu Xingyi. Banyak toko dengan karakteristiknya sendiri gagal menghentikan Luo Feng. Ada di sini. Luo Feng melihat ke arah papan dengan tulisan, ayo lakukan semuanya, dan berjalan masuk. Ruang di dalamnya sangat besar, dan banyak orang yang disebut orang suci menari di dalamnya dengan pasangan dansanya masing-masing. Luo Feng berjalan melewati kerumunan dan datang ke bar. Galaksi disebut orang suci. Seorang pria botak dengan mantel longgar di samping bar memegang segelas anggur di satu tangan dan melambai ke Luo Feng dengan tangan lainnya. Luo Feng menoleh dan tersenyum, Tuan Yumu. Tuan Yumu bangkit sambil tersenyum dan ingin datang, seorang pirang melewatinya dan melemparkan pandangan menawan ke Tuan Yumu, yang meniupkan ciuman pada si pirang. Luo Feng tersenyum sedikit, duduk di sebelah Tuan Yumu, dan berkata kepada bartender, minumlah koktail. Master Yumu menyesap anggur kuning pucat di gelas dan berkata kepada Luo Feng, galaksi disebut yang suci, apakah Anda memiliki informasi yang ingin Anda dapatkan kali ini? Aku hanya akan bertanya. Luo Feng tersenyum sedikit dan mengangguk pada bartender yang membawakan anggur. Menurut legenda, sebuah menara yang menjulang ke awan tiba-tiba muncul dari dataran di tanah timur. Menara ini disebut Menara Terapung Sayap. Begitu lahir, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya bergegas masuk. Dikatakan bahwa 8 atau 9 Raja Dewa juga masuk. Ada 10 lantai di menara, dan setiap lantai memiliki harta yang kuat, sampai sekarang tidak ada yang mengambil harta di lantai paling atas. Tuan Yumu tersenyum dan menyesap anggur. Harta apa yang ada di sana? Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya punya teman yang membobol menara terapung bersayap ini. Kekuatannya tidak lemah. Sayangnya, dalam pertarungan jarak dekat di lantai 3, sayangnya dia jatuh. Master Yumu menghadap orang yang tidak jauh dari sana. Seorang gadis kelinci melemparkan sebuah mata menawan sebelum melanjutkan, menurut temanku, harta di 3 lantai pertama adalah cakar, palu perang, dan tongkat. Di antara mereka, tongkat itu jelas telah melewati ambang Raja para Dewa. Tes-tes, lantai 3 adalah harta karun tingkat Raja Dewa,
dan harta karun di lantai belakang, aku tidak bisa membayangkan betapa berharganya itu. Kemudian, Luo Feng menanyakan banyak informasi sebelum meninggalkan Jin Huan Bar. Master Yumu melihat ke belakang Luo Feng, dan bergumam, galaksi ini disebut orang suci, jadi berhati-hatilah, ketika Anda bertanya kepada saya tentang berita, itu semua tentang timur dan barat, dan bahkan saya tidak tahu di mana dia berada, sekarang, di mana. Segera, dia tidak berpikir terlalu banyak, dan menyapa seorang wanita cantik dengan telinga binatang yang lucu untuk minum bersama. Di Istana Ruodong, Luo Feng dengan hati-hati memilah informasi berguna yang baru saja dia kumpulkan. 3 bulan yang lalu, tim dari Prison Tree B yang disebut Sains merampas domain tracer dari kelas Holy Peak di Tanah Utara. 2 minggu lalu, Demon Tree B bernama Sains menghancurkan 100 Domain Alliance. Timku merampok level Dewa Raja, harta domain. Luo Feng sedang berbicara tentang peristiwa yang berkaitan dengan harta domain kuat yang terjadi di Tanah Utara. Kemungkinan lahirnya harta karun tipe domain yang kuat terlalu rendah. Meskipun sulit untuk mengambil milik orang lain, setidaknya ada tujuannya. Luo Feng tersenyum ringan, berpikir untuk merampok harta karun tipe domain tim lain dalam miliknya, jantung. Dalam 19 tahun terakhir berjuang untuk harta, Luo Feng menderita fakta bahwa harta jenis domain tidak cukup kuat untuk beberapa kali, dan 2 kegagalan untuk merebut harta itu karena harta kelas domain lawan terlalu kuat. Kalau begitu tim klan Kristal dan Zerg tidak sekuat milikku, itu sebabnya harta karun kelas domain mereka terlalu kuat. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Pada saat ini, napas khusus yang sangat kuat meresap. Ini sangat kuat dan sangat dekat. Luo Feng tiba-tiba bereaksi. Ruodonggong, yang terbang ke arah yang berlawanan dengan punggungnya ke sumber nafas, segera berbalik dan terbang menuju tempat di mana nafasnya lebih kuat. Napasnya sangat kuat, harta karun tingkat Raja Surgawi tidak dapat dibandingkan dengan kelahiran harta karun. Seekor binatang buas yang kuat dengan tubuh dewa yang besar terbang ke sumber napas dengan penuh semangat. Ya Tuhan, napas ini, saya telah memasuki tanah leluhur kekacauan 6 kali, dan saya belum pernah menemukan napas yang begitu kuat, peluang besar. Ini jelas merupakan peluang besar. Seorang pria kuat dengan segitiga anak sulung memandang 2 nama tim lainnya. Orang kuat suci, lakukan atau tidak. Kering, bertarung, Banyak orang suci terdekat bergegas, tetapi ada juga banyak tim yang memilih untuk mundur, mereka tahu bahwa kekuatan mereka tidak cukup, dan kali ini harta itu pasti telah menarik banyak orang suci yang kuat, dan tidak mengherankan bahwa itu bahkan menarik Raja, Dewa. Anda tidak hanya tidak bisa mendapatkan harta itu, tetapi Anda mati sia-sia. Jika istana beku, Luo Feng melihat banyak tim yang ditampilkan di detektor, ada 13 tim yang dekat dengan sumber napas selain saya. Saya belum menemukan sinyal terlindung untuk saat ini. Seharusnya tidak ada detektor yang lebih maju dariku, kan? Luo Feng berjarak sekitar 100 miliar tahun cahaya dari sumber napas, dan Luo Feng butuh lebih dari 4 detik untuk tiba dengan kecepatan penuh. Tuhan, Luo Feng tercengang ketika melihat pemandangan di depannya. Saya melihat Luo Feng berada di depan sebuah kuil merah yang megah, kuil itu melayang sangat lambat, dan wajah Luo Feng penuh dengan kecemasan. Ini sebenarnya adalah kuil. Kedua orang suci dengan tubuh yang sangat besar berseru, dan Luo Feng bisa melihat sekilas bahwa mereka adalah pusat kekuatan dari aliansi binatang raksasa dari 12 ras teratas. Harta karun, pasti ada harta yang kuat. Keempat raksasa batu juga datang. Hahaha, aku tidak menyangka akan bertemu dengan kuil itu. Sepertinya aku memiliki peluang besar untuk menjadi orang suci. Makhluk jelek dan aneh terbang dan tertawa ketika dia melihat kuil besar itu. Segera, daerah sekitarnya dipenuhi dengan pembangkit tenaga listrik suci yang disebut padat, dan semua pembangkit tenaga listrik dengan rakus melihat ke kuil besar yang perlahan mengambang. Saat kuil perlahan melayang, sebuah tablet batu besar perlahan muncul ke tanah. Ada kata-kata di loh batu, kata-kata yang sangat kuno, saya tidak bisa mengerti, kata seorang pria yang kuat. Belum sepenuhnya muncul, kalau sudah muncul sepenuhnya, saya harus bisa memahaminya, kata pendampingnya. Semua orang kuat ingin tahu apa yang tertulis di loh batu. Sekitar 10 menit kemudian, dengan kuil sebagai pusatnya, dalam jarak puluhan tahun cahaya, ada pusat kekuatan yang padat, satu kelompok etnis menduduki suatu area, dan ada banyak raja dewa di antara mereka.
Raja Dewa kelas 2 dari umat manusia. Luo Feng memandang pria kuat yang berdiri di depan kelompok ras manusia yang kuat dengan 2 pedang di punggungnya. Meskipun gelarnya disebut Raja Dewa kelas 2, kekuatannya jelas bukan kelas 2. Dia menamakan dirinya Raja Dewa kelas 2 karena dia pandai menggunakan pisau ganda dan menggunakannya dengan lancar. Dewa Raja KR dari klan Suci, Dewa Raja Taoti dari klan Binatang Dewa, Dewa Raja Moka dari klan Iblis, Dewa Raja Scarlet Heron dari klan Iblis, Dewa Raja Guangdi dari klan Elemental. Luo Feng berbisik pelan tentang kedatangan Dewa Raja dari semua ras. Sayang sekali saya tidak bisa mengungkapkan identitas manusia saya, kalau tidak saya bisa bergabung dengan kam manusia saya. Luo Feng melihat ke kam manusia, lalu tersenyum ringan, sekarang, saya hanya bisa mengandalkan diri saya sendiri. Sekitar 1 menit kemudian, kuil besar itu akhirnya lahir, dan tablet batu besar itu sepenuhnya terungkap. Aula Yi Kixing. Luo Feng akhirnya mengerti kata-kata yang tertulis di loh batu. Faktanya, Luo Feng belum pernah melihat kata-kata ini sebelumnya, tetapi hanya dengan melihatnya, dia tahu arti dari kata-kata ini. Ledakan. Gerbang kuil perlahan terbuka. Ayo, puluhan pria kuat dengan panik bergegas menuju pintu kuil yang belum sepenuhnya terbuka. Memanggil, memanggil, memanggil. Untuk sementara waktu, banyak orang suci terbang ke gerbang kuil. Mereka yang memiliki kekuatan akan mendapatkan harta karun itu, dan tidak peduli seberapa cepat kamu masuk, kamu tidak akan mendapatkan harta karun itu. Raja Dewa KR dari ras Sein memandang dengan dingin ke tim Sein Rache yang akan bergerak. Segera, tim Sein Rache dan tim lain dengan Raja Dewa diam-diam menunggu pintu kuil terbuka penuh. Aku tidak bisa terlalu istimewa. Luo Feng merenung sedikit, dan mengikuti orang-orang kuat yang padat itu untuk terbang ke pintu kuil yang belum sepenuhnya terbuka. Desir, 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 banyak orang suci mengalir ke gerbang dan bergegas ke aula. Luo Feng sangat cepat, meskipun dia bertindak relatif terlambat, dia memasuki kuil lebih cepat daripada kebanyakan pembangkit tenaga listrik. Ruang di dalam candi sangat luas, dengan puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing seperti gunung berapi. Ada kawah di puncak gunung, disertai dengan aliran udara kacau yang tak ada habisnya. Kawah-kawah itu seperti lorong menuju tempat-tempat yang tidak diketahui. Luo Feng menatap langit, bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip dan berputar perlahan, menciptakan tekanan besar. Pemaksaan ini saja sudah cukup untuk membuat Dewa Sejati Void jatuh, dan bahkan Dewa Sejati Abadi membutuhkan kekuatan suci yang membara untuk melawan. Bintang-bintang ini harus menjadi komponen inti yang mendukung kuil. Jika Anda mengambil salah satu dari mereka sendirian, itu harus disebut harta suci. Luo Feng membuat penilaian, kawah tampaknya menjadi yang mengarah ke bagian dalam kuil, candi, saluran. Meskipun Luo Feng memiliki beberapa tebakan, dia tidak bertindak. Memanggil, sebuah klan penjara mengatakan bahwa Seng Xian tidak tahan, dan bergegas ke kawah seperti orang gila, namun, bahaya yang dibayangkan beberapa orang tidak terjadi, dan tidak ada fluktuasi di kawah. Lorong-lorong ini pasti mengarah ke bagian dalam kuil, hehe, harta yang tak terhitung jumlahnya menungguku. Sebuah tim dari klan iblis bergegas ke salah satu kawah. Ayo pergi. Luo Feng berubah menjadi Streamer dan memilih kawah jarak jauh. Cahaya jalan kuno membawa Luo Feng ke perut gunung, dan terus membawa Luo Feng turun ke tanah. Luo Feng tidak perlu terbang, sinar cahaya itu membawa Luo Feng ke bawah, dan akhirnya berhenti di suatu tempat. Lingkungannya kabur, dan aliran udara merah yang sangat kaya menghalangi pandangan Luo Feng, dan bahkan memotong persepsi Luo Feng. Luo Feng maju selangkah, merasa seolah-olah dia telah menyentuh sesuatu. Setelah menggosok sebentar, Luo Feng menentukan bahwa ada dinding batu di depannya, dan ada 3 pintu di dinding batu. Luo Feng mengelus gagang pintu, hanya untuk merasakan kata yang sangat kuno. Luo Feng tidak tahu kata itu, jadi ketika dia menggosok seluruh kata, Luo Feng merasa bahwa kata itu adalah Hua. Luo Feng terus menggosok gagang pintu dari 2 pintu lainnya. Ada juga karakter pada mereka, tetapi semuanya adalah karakter yang berbeda. Satu adalah Jun, dan yang lainnya adalah Kaisar. Luo Feng memikirkannya sebentar, dan membanting pintu dengan kata Kaisar di atasnya. Luo Feng tersenyum dan berjalan masuk. Di dalam portal ada lapisan puncak gunung. Begitu dia masuk, dia langsung merasakan aliran udara kacau yang begitu kental hingga berubah menjadi esensi. Bagi para dewa sejati ke atas,
aliran udara yang kacau akan selalu membuat orang merasa baik secara fisik dan mental. Namun, begitu Luo Feng rileks, bayangan hitam menyapu asap, dan kemudian menghantam Luo Feng. Apa? Luo Feng terkejut dan ingin mundur, tetapi mendapati bahwa dia tidak bisa terbang, jadi dia buru-buru menghentikan Blood Saddle Blade di depannya dan bertabrakan dengan serangan bayangan hitam, keduanya mengambil lusinan langkah kembali. Luo Feng menyipitkan matanya, dan bidang tak terlihat langsung menyelimuti area tersebut. Itu adalah domain kekacauan Luo Feng. Bayangan hitam itu adalah binatang purba berwarna-warni. Melihat bahwa serangan diam-diam tidak berhasil, ia meraung marah dan berubah menjadi kilat, dan cakar tajamnya akan mendarat di kepala Luo Feng. Terlalu lambat, Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan lembut, menggerakkan tubuhnya, bergerak beberapa kilometer, menghindari serangan binatang purba, dan maju lagi. Pisau bayangan darah menebas binatang purba, dan hanya dengan satu tebasan, binatang purba ditebas. Binatang itu dipotong menjadi ketiadaan. Kamu tidak bisa terbang ke sini, sepertinya seseorang telah mengubah aturan. Luo Feng sedikit mengernyit, lalu dia tidak memikirkannya, dan terus bergerak maju. Ketika Luo Feng mendaki gunung, bunga biru ungu kecil menarik perhatian Luo Feng. Tanaman di tanah leluhur Keos semuanya adalah harta karun. Luo Feng menghela nafas pelan, dengan hati-hati memetik bunga biru ungu kecil itu, dan memasukkannya ke dalam cincin dunia. Ketika mereka melintasi gunung lain, batu yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk secara acak, dan setelah diperiksa lebih dekat, sebenarnya ada bekas pedang tipis yang terukir di bebatuan. Luo Feng berjalan dengan lembut dan menginjak batu dengan bekas pedang. Retakan, batu itu benar-benar retak dari bekas pedang, dan permukaan yang dipotong sehalus cermin. Memanggil, sebuah cahaya pedang terbang keluar dari batu dan menebas ke arah Luo Feng. Menyembunyikan pedang di batu, Luo Feng dengan mudah menghindarinya. Namun, cahaya pedang ini seperti membuka kotak Pandora, dan tiba-tiba bebatuan tak berujung retak terbuka, dan cahaya pedang tak berujung menghancurkan ruang di sekitarnya. Semuanya level 30. Luo Feng segera membuat penilaian, batu dengan bekas pisau di sini setidaknya lebih dari 100 juta, jadi kita harus pergi sesegera mungkin. Dentang, dentang, dentang. Luo Feng melambaikan pedang bayangan darah dengan panik, terus-menerus menghalangi cahaya pedang yang menyerangnya, dan bergerak maju dengan cepat. Untungnya, lampu pedang ini tidak memiliki tujuan. Jika semuanya ditujukan pada Luo Feng, itu akan terlalu berat untuk ditanggung. Akhirnya, Luo Feng berhasil melewati daerah berbatu ini. Aku tidak menyangka bahwa ilmu pedang yang begitu kuat akan tersembunyi di antara bebatuan. Luo Feng melihat kembali ke area yang dirusak oleh cahaya pedang, dan hanya bisa menghela nafas. Hanya, siapa yang pada akhirnya memiliki kemampuan yang begitu hebat, tidak mungkin batuan ini terbentuk secara alami, bukan? Dengan ragu, Luo Feng memanjat gunung lain, dan sebuah danau berkabut muncul di depannya. Santai, sebelum mendekati danau, Luo Feng merasakan hawa dingin sampai ke tulang. Ini tidak bisa tidak mengejutkan Luo Feng. Anda harus tahu bahwa Luo Feng sudah menjadi orang suci, tetapi danau ini benar-benar dapat membuat Luo Feng merasa dingin sampai ke tulang. Anda dapat membayangkan betapa dinginnya danau itu. Kamu tidak bisa berkeliling, kamu hanya bisa menerobos. Luo Feng mengerutkan kening, memikirkan cara melewati danau. Dengan dingin yang begitu mengerikan, kekuatan suci dalam tubuh pasti akan membeku. Melewati danau yang begitu besar, kehilangan kekuatan suci tidak diragukan lagi sangat besar. Pada saat ini, sosok gelap bergegas dari dasar danau. Luo Feng melihat dari dekat, dan ternyata itu adalah kerangka binatang. Binatang kerangka ini memiliki sepasang sayap kerangka yang kokoh. Pada saat ini, ia mengepakkan sayapnya dan melayang di udara. Ia mengaum, dan tampaknya ia akan menyerang Luo Feng kapan saja. Kekuatan menjadi orang suci di puncak, tidak terpengaruh oleh aturan di sini, jadi terserah padamu untuk terbang. Luo Feng tersenyum, pisau bayangan darah tergeletak di sampingnya. Faktanya, Luo Feng juga menggunakan kemampuannya yang tidak terlihat untuk berubah menjadi seekor burung, tetapi dia masih tidak bisa terbang. Tetapi ini juga benar, tidak sulit bagi yang kuat untuk mengubah tubuh Tuhan, tetapi sulit untuk mengubah nafas. Jika aturan di sini adalah bahwa Anda tidak bisa terbang, Anda dapat menggunakan kekuatan ilahi Anda untuk mengubah sepasang sayap dan Anda dapat terbang melewatinya, maka itu hal yang aneh. Mengaum, binatang kerangka itu meraung dengan marah,
dan segera setelah tubuhnya bergerak, ia menukik ke arah Luo Feng, dan ekor tulang yang kokoh menari dengan cepat, menebas ke arah Luo Feng. Memanggil, sosok Luo Feng juga secepat kilat, melintasi puluhan ribu kilometer dan menghindari pukulan. Aum, monster kerangka itu meraung, mendekati Luo Feng lagi. Kali ini dia mengangkat kukunya dan menamparkan Luo Feng. Kerja bagus. Luo Feng dengan cepat menghindari pukulan itu, dan cakar kukunya menamparkan tanah, menyebabkan asap mengepul. Setelah itu, Luo Feng dengan cepat mengubah arah penerbangan, bergegas ke asap tebal, dan tubuh dewa dengan cepat tumbuh lebih besar, dan itu berjarak 12 tahun cahaya dalam sekejap. Pada saat ini, Luo Feng lebih besar dari kerangka binatang. Luo Feng dengan mudah meraih sayap binatang kerangka dan menariknya ke arah dirinya sendiri, lalu berbalik dan menunggangi bagian belakang binatang kerangka. Monster kerangka itu berjuang dengan panik, mencoba membuang Luo Feng. Luo Feng mendengus dingin, dan dengan cepat naik ke bagian belakang leher monster kerangka itu, dan meraih kepala monster kerangka itu. Binatang kerangka terus memutar kepalanya dan dengan cepat menyelam ke arah danau, mencoba untuk langsung menggunakan udara dingin danau untuk berurusan dengan Luo Feng. Terbang untukku. Luo Feng memutar leher monster kerangka ke atas, memaksa monster kerangka itu terbang ke langit. Dengan cara ini, Luo Feng terus memutar leher monster kerangka itu, dan akhirnya monster kerangka itu terbang ke sisi lain. Terima kasih telah mengawal sepanjang jalan, selamat tinggal. Melihat kerangka binatang terbang di atas danau, Luo Feng melompat turun dan mendarat dengan kuat di tanah di tepi danau. Mengaum, binatang kerangka itu mengaum dengan marah, dan bahkan menukik ke arah Luo Feng lagi. Saya awalnya melihat Anda mengawal saya melintasi sungai, dan saya berencana untuk membiarkan Anda pergi begitu saja, tetapi Anda datang untuk mati. Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan ringan, melambaikan pisau bayangan darah di tangannya, dan cahaya pisau putih, menyapu lapisan-lapisan ruang, jatuh pada tubuh binatang kerangka. Luo Feng mengabaikan monster kerangka, berbalik dan berjalan ke depan. Pada saat ini, kerangka monster di belakangnya meledak, debu tak berujung bercampur dengan banyak bintik cahaya biru samar mengamuk dari belakang. Asap langsung menelan sosok Luo Feng. Setelah beberapa saat, sosok Luo Feng keluar dari asap yang berangsur-angsur menghilang, melewati gunung lain. Sebenarnya ada kuburan di depannya, dengan banyak batu nisan kuno, beberapa dengan loh batu biru di depannya, beberapa dengan salib kayu, dan beberapa dengan gundukan kecil langsung. Mungkinkah ada 51 gunung di sini, satu gunung dan satu risiko? Luo Feng melihat kuburan di depannya, dan kemudian melihat gunung yang tumpang tindih di kejauhan, sedikit mengernyit. Terkunci, tangan busuk yang tertutup belatung tiba-tiba terulur dari gundukan, meraih salib yang tertancap di gundukan itu, dan melemparkannya langsung ke Luo Feng. Luo Feng mengangkat pisau bayangan darah dan menghancurkan salib menjadi berkeping-keping. Mengaum, dalam sekejap, lusinan mayat busuk yang mengeluarkan bau busuk merangkak keluar dari kuburan yang semula tidak bernyawa. Sepertinya kita akan bertarung lagi. Luo Feng tidak berdaya, sosoknya menghilang, dan hanya satu demi satu bekas pisau muncul dari udara. Dengan cara ini, Luo Feng mendaki lebih dari 50 gunung. Kecuali yang dia daki di awal, dia memanen tanaman dan tidak ada bahaya. Setiap kali dia mendaki gunung lain, ada bahaya. Kesulitan ini tidak dapat diatasi oleh orang bijak tingkat puncak biasa. Luo Feng berdiri di belakang pembangkit tenaga listrik berbentuk badak yang besar. Meskipun sebagian besar pembangkit tenaga listrik lainnya mengikuti tim, meskipun demikian, saya percaya bahwa dalam pertempuran terakhir untuk harta karun, tidak banyak pembangkit tenaga listrik akan melewati. Luo Feng mendaki Gunung 51 dengan antisipasi. Ini pintu lain. Luo Feng dengan hati-hati mengamati sekitarnya, dan setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, dia perlahan berjalan menuju pintu. Pintu itu berdiri di sana dengan tenang, dan tidak ada yang seperti tembok di sekelilingnya. Dia berdiri di sana, seperti seorang portir malas yang meletakkannya di sana. Tidak ada teks di pintu itu, hanya sebuah pola kuno. Luo Feng melangkah maju dan mengitari pintu, tapi tidak melihat sesuatu yang aneh, jadi Luo Feng meraih pegangan pintu dan mendorong pintu terbuka. Cahaya yang kuat keluar dari pintu, membuatnya sulit untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Luo Feng tidak ragu-ragu dan berjalan masuk. Saat dia melangkah masuk, Luo Feng merasa bahwa ruang itu langsung diganti, dan dia benar-benar muncul di sebuah gua yang sangat luas. Dinding bagian dalam gua ditutupi dengan tanah putih bersih,
dan jejak kabut terus-menerus tertinggal, yang memberi gua ini pesona khusus. Tapi Luo Feng tidak memperhatikan ini, matanya semua tertarik pada tahta di platform tertinggi di tengah-tengah seluruh gua. Tahta itu berwarna merah tua, seperti darah yang membeku, dan ada celah ruang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, yang terkadang lahir dan terkadang menghilang. Nanti, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan Luo Feng juga terkejut. Kamu benar-benar menciptakan jalan kaisar. Tampaknya kamu adalah orang suci yang sangat kuat. Luo Feng mendengarkan dengan seksama dan menemukan bahwa sumber suara itu bukan dari tempat lain, tetapi dari tahta tertinggi. Dan Luo Feng menemukan bahwa pintu di belakangnya telah menghilang, hanya menyisakan dinding bagian dalam yang berwarna putih. Senior telah memenangkan hadiahnya. Luo Feng mengepalkan tinjunya ke arah tahta. Kabut hitam tak berujung tiba-tiba muncul di singgasana. Ketika kabut hitam menghilang, sosok humanoid dalam jubah mewah muncul di singgasana sandaran tangan. Tanah kekacauan leluhur, tidak peduli jenis reinkarnasi yang menghancurkan yang dialaminya, itu tidak pernah memiliki dampak sedikitpun. Pria kuat yang duduk di kursi itu berkata dengan lembut, dan kemudian menatap Luo Feng yang berjaga-jaga, nama Zongkuang. Anda tidak perlu gugup, saya tidak berniat menyakiti Anda, dan saya hanya kesadaran virtual, dan kekuatan saya sendiri tidak kuat. Zongkuang, Luo Feng menuliskan namanya. Saya sebenarnya memiliki gelar, tetapi tidak ada gunanya mengatakannya. Setelah dihancurkan, negara saya tidak akan ada lagi. Zongkuang menghela nafas, saya membuat Qixing Hall of Yi, dan tujuannya sangat sederhana. Layar yang kuat yang ingin mendapatkan warisanku. Warisan, alis Luo Feng sedikit berkerut, tetapi dia tidak menunjukkan ekspresi kegembiraan, karena Luo Feng benar-benar tidak kekurangan warisan. Mengapa kamu tidak ingin mendapatkan warisanku? Zongkuang tersenyum, Junior, apakah menurutmu datang ke sumber dimensi ini adalah detasemen? Manusia dilahirkan, tua, sakit, dan hal yang sama berlaku untuk dewa abadi, bahkan jika Anda adalah raja para dewa, bahkan jika Anda kaisar, dalam sumber dimensi ini, jika Anda tidak berpikir ke depan, Anda tidak dapat melepaskan diri dari belenggu yang menyelubungi sumber dimensi ini, Anda tidak akan pernah bisa membebaskan diri, Anda hanya akan kehilangan waktu dan kehidupan seiring berjalannya waktu. Petik 2. Semakin Luo Feng mendengarkan, semakin dia ketakutan. Sumber dimensi mengacu pada asal-usul benua. Apakah itu aturan tertinggi? Zongkuang tersenyum, mulutnya terus bergerak tetapi tidak bisa membuat satu nada pun. Dia membanting sandaran tangan kursi dengan marah, melihat ke atas gua, dan matanya tampak berapi-api. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas pelan, aturan tertinggi. Jika saya tidak mengambil langkah itu juga, saya akan benar-benar. Zongkuang tak berdaya, kalau begitu, ini, berbeda dari yang lain, bajingan, jangan paksa aku untuk memarahimu. Zongkuang selalu ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakannya sama sekali, menyebabkan dia mengangkat kepalanya dan berteriak di atas gua. Zongkuang yang menyeringai tersenyum tak berdaya dan menatap Luo Feng, nanti, dunia ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Biarkan aku mengatakannya dengan cara lain, sebanyak yang kamu bisa mengerti. Zongkuang merenung sedikit, dan kemudian perlahan meludahkan kata demi kata, kekuatan besar menutupi langit, melindungi semua hukum, dan para kaisar memiliki hati yang berbeda. Mulut Zongkuang berkedut, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, yang membuat wajahnya sangat buruk. Kekuatan besar menutupi langit, melindungi semua hukum, para kaisar memiliki niat yang berbeda. Luo Feng menggumamkan 12 kata ini dengan hati-hati. Zongkuang sedikit mengangguk, dan gua tiba-tiba bergetar, dan 10 tirai cahaya melingkar putih muncul dari udara tipis, menghubungkan ujung atas dan bawah gua, dan berputar di sekitar tahta sebelum berhenti. Ini adalah 10 ruang ujian. Saya bukan tipe bertarung yang kuat. Warisan saya secara alami tidak bias terhadap pertempuran, tetapi beberapa keterampilan bertarung sudah cukup untuk membuat Anda tidak takut. Zongkuang berkata dengan lembut, hak untuk memilih apakah atau untuk tidak menerima ujian warisan ada di tanganmu, kamu yang memilih. Luo Feng sedikit merenung, saya bersedia mencobanya. Kamu tidak bisa memasuki ruang ujian ini sendirian. Zongkuang tersenyum sedikit, tunggu pembangkit tenaga listrik di setiap saluran datang dan membicarakannya. Setelah sekitar 3 atau 4 jam, dinding bagian dalam gua yang putih tiba-tiba retak, dan sesosok terbang keluar.
Sosok itu memiliki tubuh ilahi yang besar, membuka mulut besar, seolah-olah bisa melahap dunia. Raja Dewa Taoti, Luo Feng sedikit mengernyit. Dewa Raja Taoti melirik Luo Feng, lalu dia tidak peduli, tetapi melihat sosok di atas tahta. Apakah ada Raja Dewa kali ini? Zongkuang tersenyum, aku telah mengembara ke bawah, dan aku telah jatuh bersama kota sucimu. Mereka terlalu lemah, dan tidak dapat dihindari bahwa mereka akan jatuh. Raja Dewa Taoti berkata dengan nada menghina, apakah Anda penguasa kuil Qi Qixing ini? Benar, namaku Zongkuang. Sebelum penghancuran besar, aku adalah orang terkuat yang memenangkan siklus reinkarnasi tanpa akhir. Zongkuang tersenyum kecil. Pembangkit tenaga listrik sebelum penghancuran besar. Raja Dewa Taoti sangat gembira. Kesempatan besar, hahaha. Kesempatan besar, Luo Feng terkejut. Anda harus tahu bahwa Dewa Raja Taoti adalah Raja Dewa dari klan binatang. Dia benar-benar mengatakan bahwa warisan ini adalah peluang besar, jadi warisan ini mungkin benar-benar peluang besar. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.